Pasukan Vladimir Putin tambah mengamuk, pembunuhan massal gunakan bom cangkang pembakar yang melelehkan tulang. Di bawah pimpinan jenderal baru Rusia yang terkenal kejam kembali melancarkan aksi ke wilayah Ukraina. Dalam video yang terekam di Nikopol, di wilayah Dnepropetrovsk, tampak serangan pada malam hari menggunakan bom cangkang pembakar. Tampak serpihan seperti flare-flare api yang menghujani posisi Ukraina. Di sana serangkaian bom pembakar ini memang terkenal sangat kejam jika digunakan di medan perang. Beredar sebuah rekaman di Telegram yang memperlihatkan warga sipil histeris setelah mendengar roket Rusia berdatangan di Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk, Kamis 13 Oktober 2022. Dari dalam rumah warga merekam suasana mencekam. Terdengar pula suara warga sipil yang histeris. Rusia disebut menembakkan lebih dari 100 peluru ke Nikopol. Seorang anak terluka parah. Rusia menyerang distrik Nikopol sepanjang malam. Seorang gadis berusia 6 tahun terluka parah. Distrik itu diserang Rusia dengan grad dan tembakan artileri berat 7 kali. Valentin Resnisenko, Kepala Administrasi Militer Regional Dnepropetrovsk, diposting di Telegram. Langit Donbas, Ukraina terang benderang di malam hari, namun warga di Donetsk dan Luhansk justru ketakutan. Ya, cahaya berkilauan di langit Donbas bukan berasal dari kembang api, tapi itu efek dari bom termit yang dilepaskan pasukan Rusia. Saat cahaya berkilauan turun ke tanah, semua warga berusaha menyelamatkan diri agar tidak tertimpa. Asal tahu saja kilauan di langit itu jika menyentuh tubuh manusia maka kulit akan meleleh hingga ke tulang. Bom termit yang terbakar dan berkilau merupakan campuran kimia pembunuh. Pasukan Vladimir Putin yang mengamuk saat ini melepaskan bom termit sebagai upaya pembunuhan massal. Termit dilaporkan ditembakkan oleh peluncur Grad Rusia menggunakan roket pembakar 9M22S. Video yang dibagikan oleh berbagai jurnalis terhormat di Ukraina tampaknya direkam oleh seorang tentara di unit Garda Nasional di Donbas. Jurnalis Yuan MC Donald membagikan rekaman itu dan mengatakan dalam keterangannya, pasukan Ukraina menghadapi beberapa senjata paling biadab yang ada di dunia. Tidak ada alasan untuk tidak segera memberi mereka senjata untuk melawan dan mengusir penjajah, tambahnya. Wartawan lain, Lia Ponomarenko, tweet, amunisi termit yang digunakan oleh Rusia. Bayangkan saja memegang garis di bawah ini. Termit, campuran bumbu logam dan oksida logam digunakan dalam pembuatan bom pembakar. Itu terbakar pada suhu lebih dari 2400 Celcius karena sangat panas sehingga bisa membakar baja dan beton. Human Rights Watch sebelumnya memperingatkan senjata mematikan itu dapat menyebabkan luka bakar yang sangat menyakitkan pada kulit manusia dan dapat menyebabkan masalah pernapasan. Penggunaan bom sangat berbahaya karena jangkauannya yang luas berarti tidak dapat ditahan di medan perang dan efeknya dapat mengenai warga sipil. Senjata pembunuh tersebut sebelumnya digunakan oleh Sekutu dan Jerman selama Perang Dunia Kedua, termasuk dalam pengeboman Dresden pada Februari 1945. Bom dengan daya ledak tinggi dan alat pembakar dijatuhkan di kota yang menewaskan sekitar 25.000 orang. Penggunaan termit sebagai senjata pembakar saat ini dianggap sebagai kejahatan perang, tulis The Sun. Penggunaannya dilarang oleh protokol ketiga Konvensi PBB 1980 tentang senjata konvensional di Jenewa. Rusia sebelumnya dituduh menggunakan bom fosfor dalam upayanya untuk mengambil alih pabrik baja Mariupol Azovstal awal bulan ini. Rekaman dramatis menunjukkan rudal Rusia meledak di udara di atas pabrik dengan bahan peledak yang menyala jatuh. Pejabat Ukraina mengklaim klip itu menunjukkan pasukan Rusia menjatuhkan bom 9M22S dan bom fosfor di pabrik baja. Rusia juga dituduh menggunakan senjata pembunuh setelah rekaman muncul yang diduga menunjukkan fosfor putih terbakar hebat di tanah di timur kota Kramatorsk. Fosfor putih menyebabkan cedera dan kematian dengan membakar jauh ke dalam jaringan, terhirup sebagai asap dan tertelan. Kementerian Pertahanan atau Kemhan Rusia melaporkan pertarungan sengit antara pasukannya dengan tentara Ukraina yang didukung oleh tentara bayaran asing di Kislovka. Laporan Kemhan Rusia melaporkan bahwa pasukan Ukraina dan tentara bayaran asing menyerang dari 3 arah secara bersamaan. Gabungan pasukan tersebut bahkan sempat mencapai pinggiran barat pemukiman. Unit tentara Ukraina berhasil menembus pertahanan, namun lanjut laporan itu dengan tindakan aktif pasukan dan artileri Rusia. Tentara gabungan Ukraina diusir dari Kislovka. Mereka dibubarkan dan dilempar ke tempat semula. Posisi pasukan Rusia di garis depan berhasil dipulihkan, ujar juru bicara Kemhan Rusia Igor Konashenkov dikutip Kamis 13 Oktober 2022. Selain Kislovka,
pihak Rusia juga melaporkan upaya gagal 3 kompi pasukan Ukraina untuk menyerang ke arah pemukiman Tabaivka, Orlianka dari wilayah Kharkov dan Kuzemovka di Luhansk. Semua serangan berhasil dihalau. Adapun total kerugian dari pihak Ukraina dan tentara bayaran berjumlah lebih dari 100 personil militer, 4 tank, 3 kendaraan tempur infanteri, dan 3 pengangkut personil lapis baja Kirpi Turki. Di arah Krasnolimansky, upaya Ukraina untuk masuk dari sungai Zerebets di daerah pemukiman Raigorodka, Karmazinovka, Rozovka, Makivka, dan Novolyubovka dari Republik Rakyat Luhansk digagalkan. 3 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan lapis baja, dan sekitar 60 prajurit Ukraina hancur. Sementara itu dari arah Zaporizhzhia dekat pemukiman Novodarovka, unit-unit Rusia menangkal serangan Ukraina yang datang dengan kekuatan hingga 1 peleton dengan dukungan kendaraan lapis baja. 7 prajurit Ukraina dan sebuah mobil lapis baja hancur. Di sisi lain, pasukan Moskow melakukan serangan rudal pembalasan di beberapa kota Ukraina menyusul ledakan bom yang menghancurkan jembatan yang menghubungkan Crimea dengan Rusia. Serangan dilakukan Selasa kemarin. Saya tidak mungkin membiarkan serangan Ukraina di Crimea tidak terjawab. Jika upaya serangan teroris terus berlanjut, respon Rusia akan parah dan sesuai dengan tingkat ancaman, kata Putin pada hari Senin di awal pertemuan Dewan Keamanan yang disiarkan televisi. Seperti dikutip dari Al Jazeera, Selasa 11 Oktober 2022. Pernyataan Putin tersebut diucapkan setelah ledakan besar pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 yang merusak jembatan utama di Crimea. Infrastruktur tersebut merupakan proyek utama Putin dan jaringan transportasi penting antara Rusia dan semenanjung Moskow yang dicaplok pada 2014.